Pria ini terbangun di rumah sakit saat dunia sudah penuh zombie. Di rumah, ia mendapati istri dan anaknya hilang. Saat terduduk dengan perasaan kecewa, seorang anak menjatuhkannya ke tanah dan memanggil ayahnya. Ayah si anak muncul, menembak zombie di jalan, lalu mengacungkan senjata ke arah Rick untuk bertanya bagaimana ia terluka. Rick yang bingung diancam akan ditembak dengan nada mengancam jika tak jujur. Karena lemah, Rick pingsan. Saat sadar kembali, ia sudah terikat di ranjang dan dijaga oleh anak laki-laki itu dengan tongkat bisbol. Pria itu selesai membalut luka Rick, lalu bertanya soal lukanya. Rick mengaku itu luka tembak. Masih waspada, pria itu tanya apa Rick pernah digigit atau dicakar sambil mengecek suhu dahinya. Setelah yakin aman, Rick dilepaskan. Rick ke ruang tamu dan ingin buka jendela demi udara segar. Pria itu melarang karena cahaya bisa memancing mereka. Karena tembakan siang tadi, malamnya zombie memenuhi jalan. Rick bingung dan tanya kenapa ia menembak orang di jalan. Pria itu menjawab, pakai kacamatamu, itu tadi zombie. Saat makan, pria itu tahu Rick baru bangun dari rumah sakit dan melihat banyak mayat tanpa tahu penyebabnya. Pantas Rick tenang melihat zombie. Pria itu menjelaskan virus mewabah sebulan lalu. Mayat akan bangkit dan berkeliaran. Mereka menyerang manusia hidup. Jadi malam hari harus tenang. Terpenting, jangan tergigit atau kau akan tertular. Tengah malam, saat si anak tidur, kedua pria itu berkenalan. Ayahnya bernama Morgan, yang bertahan hidup bersama putranya. Tahu Rick polisi, Morgan pun hormat. Tiba-tiba, terdengar suara kendaraan di luar. Anak laki-laki itu langsung terbangun, dan Morgan menduga salah satu zombie telah memicu alarm kendaraan. Mereka segera mematikan lampu dan mendekat ke jendela, mengintip keluar melalui lubang kecil. Rick juga melihat keluar, di mana sudah ada belasan zombie berkeliaran di sana. Saat itu, anak laki-laki itu melihat ibunya sendiri di antara kerumunan zombie. Ia pun kehilangan kendali, menelungkup di atas ranjang dan menangis pelan. Morgan pun buru-buru menenangkan putranya agar dia segera diam. Rick mulai tersadar melihat zombie di luar. Besoknya, mereka keluar rumah. Morgan mengajari Rick menyerang kepala zombie sebagai satu-satunya cara. Saat seekor zombie mendekat, Rick memukul kepalanya hingga menjatuhkan zombie pertamanya. Pembunuhan pertamanya di serial ini. Kembali ke rumah, Rick menyimpulkan istri dan anaknya mungkin masih hidup karena barang-barang di laci masih utuh. Foto di dinding pun hilang, pasti dibawa saat kabur. Ini memberi Rick harapan baru. Morgan menduga mereka di Atlanta karena siaran radio menjanjikan perlindungan, air, makanan, dan medis lengkap di sana. Mungkin mereka ke sana. Rick segera mengambil kunci dan membawa Morgan ke kantor polisinya. Ada listrik cadangan untuk mandi, kemewahan di tengah kiamat. Rick kembali berseragam, lalu mereka ke gudang senjata dan mengambil semua senjata yang ada. Setengah jam kemudian, mereka keluar. Rick mengajak Morgan ke Atlanta, tapi Morgan menolak karena ingin menjaga rumah dan mengajari anaknya menembak. Rick tak memaksa dan memberinya walkie-talkie. Hubungi aku jika kamu ke Atlanta, katanya. Dua pria itu pun berpisah di sana. Mengemudi menuju Atlanta, hanya berharap bisa menemukan istri dan anaknya di sana. Dalam perjalanannya, ia terus-menerus memanggil para penyintas melalui radio. Meskipun tidak ada jawaban, namun suaranya sebenarnya telah didengar oleh sebuah kelompok penyintas. Sayangnya, karena masalah sinyal, mereka sama sekali tidak bisa membalas. Yang ironis, istri dan anak Rick sebenarnya ada di sana. Dan sahabatnya, Shane, juga bersama mereka. Bahkan selama ini Shane yang melindungi mereka. Di hati Lori, Rick sudah dianggap meninggal di rumah sakit, sehingga ia pun menerima cinta Shane. Tak menyangka Rick selamat. Saat mobilnya mogok karena habis bensin, ia berjalan ke rumah pinggiran kota. Niatnya meminta bantuan, tapi pintu terkunci dan tak ada jawaban. Lewat jendela, ia melihat pemilik rumah tewas bunuh diri. Merasa sedih, Rick tak jadi masuk demi menghormati mendiang. Ia lalu menemukan mobil di sana, namun kuncinya tidak ada. Untungnya Rick menemukan seekor kuda di halaman belakang sebagai transportasi. Ia pun menungganginya untuk melanjutkan perjalanan ke Atlanta. Setibanya di sana, kota terlihat sangat sepi hingga ia melihat beberapa zombie di pusat kota. Meski ada jejak militer, mereka jelas gagal bertahan. Saat bingung, tiba-tiba terdengar suara helikopter di langit. Rick melihat pantulannya di kaca gedung, lalu memacu kudanya mengejar suara itu. Sambil berlari, ia terus memperhatikan arah helikopter itu, tanpa menyadari situasi di depannya. Pemandangan ini mengerikan, jalan penuh zombie, kudanya pun takut. Ia segera memutar balik dan kembali. Zombie di belakang mengejar cepat. Namun Rick sadar di depan pun sudah banyak zombie. Ia mengumpat, dan seketika, zombie di sekitarnya menerjang. Kuda besar itu langsung dijatuhkan ke tanah, dan Rick pun tentu saja ikut terjatuh. Karena sebagian besar zombie menyerbu untuk memakan daging kuda, Rick mendapat kesempatan untuk bernapas sejenak. Ia segera merangkak ke bawah sebuah tank di sampingnya. Namun tetap saja ada beberapa zombie yang ikut merangkak masuk. Melihat zombie semakin mendekat, Rick buru-buru mengeluarkan pistol dan menembak zombie-zombie yang mendekat. Tapi jumlah zombie terlalu banyak. Pistol itu sama sekali tidak bisa menyelamatkannya dari situasi ini. Demi mati dengan lebih terhormat, Rick menyisakan peluru terakhir untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba Rick menemukan lubang masuk ke tank. Di dalam, Rick masih ketakutan. Saat mulai tenang, ia hendak mengambil pistol mayat tentara di sampingnya. Namun tentara itu bergerak. Rick spontan menembaknya. Dentuman di ruang sempit itu memusingkan Rick. Dalam linglung, Rick melihat pintu keluar dan langsung merangkak ke sana. Di luar terasa lega, tapi seekor zombie melihatnya. Sesaat kemudian, kawanan zombie memanjat ke atas tank. Terpaksa, Rick menutup rapat pintu tank. Meski selamat sementara, bagaimana ia bisa keluar? Tiba-tiba, suara terdengar dari radio di sampingnya. Rick mendapat harapan baru dan segera mengambil walkie-talkie. Orang misterius itu memberitahu bahwa zombie sedang sibuk memakan daging kuda.
muda. Hanya satu yang tersisa di atas tank. Segeralah keluar. Aku menunggumu di gang dekat sini untuk membantu. Rick segera mencari-cari senjata di dalam tank. Sekarang ia tidak punya pilihan selain mempercayai orang misterius di radio itu. Tak lama kemudian, Rick membuka pintu tank. Dan benar saja, hanya ada satu zombie di atasnya. Rick langsung menghantam kepala zombie itu. Lalu setelah berhasil menyingkirkannya, ia segera melompat turun dari tank. Ia mengikuti rute orang misterius itu. Sambil berlari, Rick menembaki zombie di jalan. Di tikungan ia bertemu penjemputnya. Mereka berlari melewati gang hingga sampai di tangga. Saat memanjat, zombie mengejar. Namun keduanya berhasil lolos. Di platform istirahat, Rick berterima kasih kepada pria itu. Rick menyadari bahwa zombie di bawah sedang menggila dan tangga akan segera runtuh. Glenn pun segera membawanya pergi dari sana. Di tengah jalan, Glenn meminta bantuan melalui walkie-talkie. Tiba-tiba dua zombie menyerang mereka. Namun rekan Glenn datang tepat pada waktunya. Akhirnya, Rick dan Glenn pun berhasil lolos dengan selamat tanpa cedera sedikit pun. Namun saat masuk gedung, Rick ditodong senjata oleh seorang wanita. Tembakan Rick tadi membangunkan zombie di sekitar. Dan kini mereka mengepung gedung, membuat tim terjebak. Bahkan, zombie mulai melempar kacamal dengan batu. Tapi ini bukan saatnya menyalahkan. Yang penting mencari jalan keluar. Tiba-tiba, terdengar rentetan tembakan dari atap gedung. Mendengar suara itu, beberapa orang segera berlari ke atap dan melihat Merle sedang membidik zombie di bawah dengan sniper. Karena Merle membuang peluru dan membahayakan tim, T langsung maju dengan marah untuk menghentikannya. Namun Merle malah berkata kasar dan melawan karena ingin menjadi pemimpin, hingga keduanya berkelahi. Rick yang mencoba melerai justru tidak sengaja terluka oleh Merle. Tak lama kemudian, Merle menguasai keadaan dan menghajar T hingga jatuh, lalu mengancam membunuhnya. Rekan-rekannya memohon agar ia berhenti. Sebenarnya Merle hanya ingin membangun wibawa di tim. Namun saat ia lengah, Rick bangkit dan menghajarnya hingga jatuh, lalu memborgolnya ke pipa. Rick memperingatkan jika Merle kembali melakukan tindakan tidak rasional, ia tak akan segan bertindak tegas. Karena tembakan Merle, zombie semakin banyak berdatangan ke arah gedung. Prioritas utama sekarang adalah segera meninggalkan kota ini. Anggota tim pun terbagi menjadi dua kelompok untuk mencari jalan keluar. Glenn memeriksa saluran pembuangan, tapi ujungnya telah dilas mati dengan jaring baja yang butuh waktu lama untuk dipotong. Sementara itu, Rick yang mencari di lantai 1 juga tidak berjalan mulus karena zombie mulai menembus pintu kaca. Terpaksa semua orang kembali ke atap untuk memikirkan rencana berikutnya. Rick melihat truk terparkir dan menduga kuncinya ada di dalam, jadi mereka harus mengambilnya untuk membawa semua orang pergi. Sekarang, bagaimana cara tim keluar untuk mengambil truk menjadi masalah, tapi Rick tampaknya sudah menemukan solusinya. Dia menyeret masuk satu mayat zombie, lalu memecahkan lemari pemadam untuk mengambil kapak di dalamnya. Rick ingin menyamar dengan mengoleskan daging zombie ke tubuh untuk menutupi bau tubuhnya. Meski yang lain ragu karena cara ini sangat kejam dan belum pernah dialami, Rick tanpa ragu sedikit pun langsung mengayunkan kapaknya. Orang-orang di sekitarnya merasa ngeri melihat kekejaman itu. Rick terus-menerus memukul zombie hingga hancur, lalu mengoleskan dagingnya ke tubuh. Rekan-rekannya pun segera maju untuk membantu. Meski Glenn merasa sangat jijik, Rick tampak sangat tenang karena dia seorang polisi. Tak lama kemudian, tubuh mereka sudah penuh dengan daging cincang saat keluar. Mereka tidak tahu apakah cara ini berhasil, tapi demi tim, mereka hanya bisa menjadi kelinci percobaan untuk eksperimen ini. Para zombie di sekitar mengabaikan mereka, dan Glenn benar-benar tidak percaya cara ini berhasil. Tiba-tiba seekor zombie menoleh, namun hanya berjalan melewati mereka. Sialnya, hujan deras turun dan mengancam akan menghapus bau zombie di tubuh mereka. Situasi ini pun menjadi sangat berbahaya bagi Rick. Rekan di lantai atas hanya bisa berdoa agar hujan segera berhenti saat air terus mengguyur mereka. Zombie sekitar mulai mengendus Rick. Saat satu zombie menatapnya, zombie lain menyerang dari belakang. Rick menebasnya dengan kapak. Mereka segera kabur sementara zombie mengejar. Sambil berlari, mereka melawan zombie di depan, namun jumlahnya terlalu banyak bahkan untuk satu kompi tentara. Keduanya berlari ke tempat parkir, membuang senjata, lalu memanjat pagar. Setelah mendarat, mereka segera berpencar untuk menjalankan tugas. Glenn mencari kunci truk, sementara Rick memancing perhatian para zombie di dekat pagar besi. Begitu kunci berhasil didapat, mereka menyalakan truk dan segera mundur tepat saat pagar mulai jebol oleh gerombolan zombie. Rick terpaksa pergi, membuat rekan-rekan di lantai atas merasa sangat cemas karena takut akan ditinggalkan begitu saja. Untuk menyelamatkan mereka semua, Rick menyusun sebuah rencana yang matang. Glenn akan mengalihkan perhatian para zombie menggunakan mobil sport merah yang sangat bising, sementara Rick akan kembali menjemput mereka semua dengan menggunakan truk tersebut secepat mungkin. Sambil mengecoh zombie, Glenn meminta orang-orang di gedung segera berkumpul di pintu bawah. Mereka pun bersiap pergi, sementara Dixon yang panik memohon agar tidak ditinggalkan sendirian. T di belakang berhenti. Melihat Dixon, ia iba lalu berbalik melepas borgolnya. Namun, T tak sengaja menjatuhkan kunci ke lubang saluran air. Aku bilang, kok kamu bisa melemparnya seakurat itu sih? Dixon langsung mentalnya hancur. Ia memaki-maki T, merasa bahwa T pasti sengaja balas dendam padanya. T juga hanya bisa meminta maaf dengan pasrah. Melihat dirinya juga tak bisa membebaskan Dixon, T akhirnya terpaksa meninggalkannya di atap. Namun, ia tidak langsung pergi, melainkan mengunci pintu besi di atap. Dengan begitu, meskipun zombie berhasil naik ke atap, setidaknya Dixon akan tetap aman. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu rolling door lantai 1. Begitu mobil datang, mereka akan segera membukanya. Segera, karena suara bising Glenn, para zombie pun berkumpul. Merasa zombie yang datang masih kurang banyak, Glenn malah menghentikan mobilnya. Setelah zombie sudah cukup banyak berkumpul, barulah ia mundur dan kabur. Saat
turun dari lantai atas, T melihat bahwa kaca pintu utama sudah dipecahkan oleh para zombie. Untungnya, mobil Rick tiba tepat waktu. Dengan manuver parkir mundur yang sempurna, Rick memarkirkan mobil di depan pintu. Akhirnya, T juga tiba tepat waktu dan memberitahu mereka bahwa zombie sudah mengejar dari belakang. Rick mengetuk pintu besi dari luar, dan begitu mendengar sinyal, mereka langsung membuka rolling door, lalu melemparkan barang-barang ke atas truk. Tepat saat mereka melompat ke atas truk, para zombie pun langsung menyusul dari belakang. Rick segera membawa semua orang kabur dari menara. Di jalan, ia sadar T dokter tinggal dan mengaku kehilangan kunci. Semua terdiam sambil berharap Dixon baik-baik saja. Sementara itu, Glenn sangat menikmati mengendarai mobil sport. Siapa sangka mantan pengantar makanan ini akhirnya bisa menyetir mobil mewah. Dixon di lantai atas kurang beruntung. Saat itu, banyak zombie menyerbu atap, dan gerbang besi itu tidak akan bertahan lama.